Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Prof. Laksono dan seluruh peserta blended learning yang saya hormati dan saya banggakan. Hal-hal yang sifatnya tantangan dalam artian persoalan kematian ibu dan kematian bayi tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Laksono. Kalaupun saya menyiapkan beberapa slide, sebenarnya adalah beberapa bagian dari apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, supaya kita semuanya berada pada satu pola pikir atau pendekatan yang sama. Mungkin slide-nya sambil ditayangkan, slide nomor 2 atau nomor 3 ya, bisa ditayangkan. Nah, kalau kita kemudian melihat kejadian atau persoalan kematian ibu di Indonesia, memang tren angka absolutnya itu makin meningkat, yang sebenarnya juga ini bagi saya adalah sebuah prestasi dalam artian reportnya sekarang betul-betul disampaikan oleh teman-teman di daerah selain. Nah, kita lihat sampai dengan November waktu itu saya masih menyampaikan angkanya adalah sangat. Ini yang secara konseptual menjadi isu strategis. Isu strategis slide berikutnya yang sudah saya sampaikan di dalam kesempatan yang lalu, di mana kita bisa berperan serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Namun perlu saya sampaikan kepada Prof. Laksono dan seluruh peserta bahwa kami baru selesai menyelenggarakan Raker Kesnas untuk regional tengah dan regional timur. Apa yang pernah kita diskusikan, Prof, untuk menggunakan angka absolut sebagai satu indikator kinerja. Kita tidak ngomong indikator kesehatan masyarakat secara umum, tapi kita ngomong indikator kinerja dari institusi kesehatan dan lain-lain. Ini sudah diterima dan mudah-mudahan ini sebagai satu pemicu kita semuanya untuk melihat persoalan kematian ibu dan kematian bayi ini utuh. Bukan hanya sekedar angka, ya, utuh itu artinya kita melihat orang, melihat sistem, melihat konsep, melihat tata kelola dan sebagainya yang tadi sudah banyak disampaikan. Slide. Pada persoalan yang kita hadapi, ini juga sudah saya sampaikan, persoalan yang kita hadapi saat ini memang sangat dinamis atau sangat luas kesenjangan yang ada, baik potensi maupun pendekatan. Kami baru mendapatkan beberapa best practice dari beberapa rekan-rekan di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Kemarin Kepala Dinas Tanimbar menyampaikan beberapa hal tentang upaya pencapaian penurunan kematian ibu dan bayi di sana dengan berbagai cara yang dilakukan sendiri berdasarkan pengalaman atau pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Ini menjadi sangat penting karena kemudian kita akan melihat apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, apa yang bisa disupport oleh teman-teman perguruan tinggi. Slide. Nah, pada slide berikutnya sebenarnya yang konsep pendekatan program adalah semacam ini, sudah saya sampaikan di dalam pertemuan yang lalu. Mungkin kita skip slide berikutnya. Kita melihat bahwa hampir semua teman-teman juga sudah melakukan berbagai analisa sebab akibat secara utuh. Ini contoh yang dilakukan oleh rekan-rekan di Jawa Tengah. Kita melihat 3 hal. Yang pertama tentang aspek hulu hilir, kemudian kita baru bicara tentang aspek kewenangan, ada lagi melakukan pendekatan terhadap teori perubahan perilaku, karena faktanya beberapa indikator proses sudah sangat baik ya, dalam tatanan pelayanan, namun pada kenyataannya jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi juga tidak menurun secara tajam atau bahkan di beberapa tempat mengalami kenaikan yang sangat berarti ya, semacam kalau di Jawa Tengah di kasus di Brebes dan lain sebagainya. Nah, ini
inilah barangkali slide berikutnya yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Ya, ini pendekatan yang dilakukan diinisiasi oleh UNDP tentang Millennium Acceleration Framework, ya, fokus di pelayanan. Jadi artinya sebenarnya semuanya sudah melakukan analisa. Nah, terus slide berikutnya yang sekarang menjadi sangat penting adalah keberadaan berbagai teman-teman donor juga di dalam tatanan-tatanan pelayanan kesehatan kita. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia memang menarik untuk bukan ajang tapi kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman, berbagi cara dan lain sebagainya. Kita melihat kami di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA melihat peta-peta kegiatan yang sudah dilakukan intervensi melalui teman-teman NGO atau teman-teman donor dari negara-negara lain yang sedemikian banyak. Nah, di mana perguruan tinggi ada di situ? Perguruan tinggi kita ada di mana? Ini yang tadi dipertanyakan oleh Prof. Laksono. Apakah menjadi bagian dari mereka-mereka yang saat ini ada ini sebagai konsultan, atau mereka kemudian meng-hire orang-orang yang dalam tanda petik ya bisa dikatakan kompeten atau bisa dikatakan tidak kompeten atau related dengan itu atau tidak, atau kemudian nanti teman-teman perguruan tinggi akan berada di peta ini juga gitu. Di mana Jogja ada di mana, FKUGM ada di mana, FK Undip ada di mana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena sesungguhnya rekan-rekan juga melakukan sebagian dari konsep-konsep tadi, pendekatan hulu hilir, konsep pendekatan kewenangan dalam bentuk advokasi, kemudian konsep-konsep perubahan perilaku dan sebagainya yang sangat complicated, namun tidak pernah bisa dilakukan secara tuntas atau utuh dalam satu wilayah. Slide. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, kebutuhan itu sebenarnya ada, baik itu menyangkut tentang manajemen maupun menyangkut tentang teknis. Kebutuhan itu dilakukan untuk melihat lebih utuh tentang data, tentang inisiasi kegiatan, tentang inovasi pendekatan, kemudian menginisiasi komunikasi antar pelaku, mengembangkan teknologi, kemudian penulisan pengalaman, yang ini juga kami merasakan betul bahwa ini sangat lemah walaupun punya banyak pengalaman. Atau dalam bahasa saya menggunakan istilah mengilmiahkan pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, ini penting karena sejauh ini di Kementerian Kesehatan kita tidak pernah melakukan pengangkatan konsultan, namun yang lebih banyak itu adalah merekomendasikan dan memberikan penilaian, terutama untuk donor-donor dari luar negeri yang ada di sana. Sejauh ini kita tidak menyiapkan anggaran secara khusus, walaupun saya melihat karena saya baru 2 bulan lebih sedikit di kementerian, sebenarnya ada peluang untuk hal itu, karena struktur anggarannya ada yang kita sebut sebagai struktur untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. Nah, di dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya inilah kesempatan-kesempatan untuk kita bukan meng-hire konsultan, tapi menyediakan pembiayaan untuk teman-teman yang berperan serta di dalam upaya-upaya menurunkan kematian ibu dan kematian bayi secara tim itu ada. Di daerah yang saya tahu, kita menggunakan terminologi dari pengembangan SDM itu bisa menggunakan terminologi professional fee, tapi itu di dalam konteks budget. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan kementerian yang lain, memang sudah ada terminologi penyediaan konsultan tertentu. Ini barangkali kesempatan dan peluang slide berikutnya yang juga menjadi penting untuk kita semuanya.
ya, karena memang ada beberapa hal yang seringkali kita masih berpikir normatif dan tugas pokok fungsi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau untuk manajemen, dukungan manajemen dan teknis lainnya, itu penganggarannya selalu ada di sekretariat jenderal kalau di tingkat kementerian. Nah, namun di tiap direktorat itu juga ada anggaran dukungan manajemen dan teknis lainnya untuk lingkup direktorat. Kalau tadi kita melihat pendekatan hulu hilir misalkan, sebenarnya ini akan lebih tepat masuk kepada dukungan manajemen di lingkup direktorat jenderal. Kalau di daerah, dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus hampir tidak mungkin, dana tugas pembantuan hampir tidak mungkin kalau masih menggunakan pendekatan normatif saat ini, karena tugas pembantuan lebih kepada fisik, walaupun untuk kesehatan masih diberikan izin sampai dengan tahun ini, yang POK itu masih menggunakan dana tugas pembantuan, namun itu prinsipnya adalah bukan untuk fisik. Dana dekonsentrasi itu juga tersedia sebenarnya slot untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya, yang saat ini lebih banyak didominasi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini yang juga harus dipahami. Kemudian di dalam sisi pemerintah memang sering kemudian cenderung untuk dilakukan sendiri karena berkaitan dengan kegiatan itu sendiri. Artinya kemudian yang terjadi adalah kita lebih banyak mendengar, mengundang, tapi bukan melibatkan secara aktif untuk pengambilan keputusan sendiri dari mereka. Kemudian yang ketiga ini tantangan juga yang berkaitan dengan posisi. Seringkali kami merasa gitu ya, kami merasa superior dan kurang responsif terhadap input karena itu input dari luar. Nah, ini adalah tantangan yang harus diyakinkan, sehingga tadi betul Prof. Laksono untuk melihat bagaimana dengan soft skill, karena memang itu terbentuk di dalam tatanan pemerintahan sekarang. Kemudian untuk lembaga donor, tentu ini juga yang seringkali saya harus ingatkan. Atau kalau tadi saya sampaikan, seringkali tidak bisa mendefinisikan apa sih kebutuhan yang ada. Sehingga pada saat ada lembaga donor masuk, itu kemudian yang dibawa adalah misinya yang seringkali berbenturan atau tidak selalu sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Saya ambil contoh beberapa misi lembaga donor, dia akan mengintervensi pada satu sisi. Katakan emas, itu mengintervensi kepada sisi supply, mutu dari pelayanan, termasuk jaringan. Ini yang dari USAID. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, lembaga-lembaga yang semacam ini, kemudian kepentingan pemerintah yang semacam program memang memerlukan kemudian orang yang bisa menyatukan di mana sebenarnya kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa diisi, saling mengisi satu dengan yang lain dengan satu pendekatan yang lebih komprehensif. Kemudian tadi saya sudah mengatakan apa yang ada di dalam misi ini seringkali juga kurang fit dengan dinamika perubahan personal. Jadi katakan kalau saya komunikasi dengan Prof. Laksono akan mudah, tapi begitu nanti saya diganti, komunikasi dengan Prof. Laksono akan menjadi tidak mudah pengganti saya. Misalkan dan itu akan terjadi, tadi sudah diungkap juga oleh Prof. Laksono tentang hal-hal yang ada dengan perubahan personil yang tidak cepat. Jadi Prof, kalau memang kita kemudian bicara tentang konsultan, sejauh yang saya tahu sampai dengan saat ini memang tidak ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk penganggaran yang spesifik untuk konsultan. Yang ada adalah kegiatan-kegiatan dalam bentuk professional fee, pendapat yang memang diminta. Namun peluang itu sebenarnya menurut saya bisa dimasukkan dalam dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Tantangannya adalah bagaimana kita mendefinisikan konsultan yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu dan itu secara berkesinambungan sebagaimana yang disampaikan Prof. Karena saya yakin bahwa menurunkan kematian ibu saat ini
maupun tahun yang akan datang itu pasti berbeda. Apa yang terjadi saat ini tidak selalu fit dipakai untuk tahun yang akan datang karena sasarannya beda, sistemnya sudah berbeda, dan masyarakatnya juga sudah mulai berbeda tahun ini dan tahun depan. Inilah barangkali persoalan-persoalan yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini. Saya sangat senang bahwa teman-teman perguruan tinggi mempunyai rasa tanggung jawab dan ikut berperan serta di dalam hal-hal semacam ini. Namun mari kita cari terobosan untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih operasional. Tidak hanya dalam pengertian konsultan, walaupun itu sangat penting dan mendasar, namun juga dalam pendekatan tanggung jawab kita sebagai perguruan tinggi untuk mensupport daerah yang sedang mempunyai persoalan-persoalan yang dihadapi. Demikian Prof. Laksono dan seluruh peserta blended learning yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anung, ini memang menarik ya. Tadi yang Pak Anung katakan memang Kemenkes belum ada dana untuk konsultan manajemen secara spesifik ya. Tapi tadi juga ditekankan bahwa di dalam berapa dana masih dana dikon itu mempunyai semacam anggaran bisa dipakai untuk ini. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan bawa terus dalam isu diskusi nanti Pak Anung ya, bahwa kami akan mencoba mulai dari sini Pak Anung ya. Nah, siapa tahu nanti tahun depan ada dari Kemenkes bisa diadakan, dan juga dari APBD itu juga bisa, mungkin teman-teman bisa memulai ya. Jadi seperti kami di NTT itu UGM ya, itu kerjasama 5 tahun dengan NTT, tapi dengan dukungan dana dari Australia. Ya. Saya yakin daerah-daerah juga punya dana APBD yang mungkin bisa dipakai model seperti pendekatan dari hulu ke hilir ini. Nah, lagi nanti kita akan masuk pada kegiatan yang kita bisa apa tahun ini, dan kelihatannya tadi Pak Anung menekankan mengenai dana dikon ya Pak Anung ya. Oke, saya kira demikian, dan ini Pak Dekan sudah hadir, kami silakan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran UGM dan dimohon dengan hormat sekaligus untuk membuka workshop pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Teguh Ariandono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi ya dalam acara workshop peningkatan peran perguruan tinggi dalam menurunkan kematian ibu dan bayi. Jadi acara ini tentu saja di dalam rangka annual scientific meeting yang merupakan acara tahunan ya dalam rangka Dies Fakultas Kedokteran UGM. Saya apresiasi pada PKMK yang sudah menyelenggarakan acara ini, juga pada para narasumber, juga pada Bapak Dirjen Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yang sudah berpartisipasi di dalam webinar ini. Sekali lagi kita melihat data-data bahwa kematian ibu dan anak ini, kematian ibu ini meningkat ya pada waktu terakhir ini. Nah, ini saya kira kita harus melihat pada ya bisa analisis dari keadaan ini kenapa. Jadi apakah sistem yang ada sekarang kurang sesuai? Apakah kompetensi dari para stakeholder, apakah dokter, bidan, perawat dan sebagainya yang kurang ya sesuai? Nah, saya harapkan di dalam seminar ini Prof. Laksono ini sudah ahlinya ya. Jadi bisa memberikan satu analisis terhadap kondisi saat ini, kemudian mengajukan konsep-konsep ya. Dan yang penting konsep-konsep ini bisa dijadikan suatu asupan kepada pembuat kebijakan. Dan yang saya harapkan lagi bahwa tentunya kerjasama antara para stakeholder sesudah membuat suatu keputusan ini, kemudian
ini harus menjadi lebih baik lagi, karena apapun monitoring dan evaluasi dari program-program ini memang sangat penting. Karena itu saya ucapkan selamat pada BKMK dengan para stakeholder, kemudian para narasumber dan para hadirin sekalian. Dengan ini workshop peningkatan peran perguruan tinggi di dalam peningkatan menurunkan kematian ibu dan bayi dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.